Halo, ketemu lagi di Poppy Pojok Psikologi. Kita akan bahas tentang buku panduan psikologi Bintang, Bersinar Terang dalam Gelap. Nah, yang pertama kita mau belajar dulu tentang definisi kekerasan ya. Nah, definisi kekerasan di sini kita ambil dari undang-undang, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, ada banyak jenis kekerasan, tapi di buku panduan psikologi Bintang ini kita hanya akan bahas beberapa saja ya, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan juga kekerasan verbal. Oke, kekerasan fisik itu adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang bisa menimbulkan luka fisik, bahkan jika parah bisa menimbulkan kematian kepada anak. Apa sih dampak dari kekerasan fisik itu? Yang pertama luka ya secara fisik, kemudian menimbulkan juga rasa sakit dan malu, kemudian juga memicu anak menjadi lebih agresif juga, karena anak ini kan cenderung meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia alami, seperti itu. Kemungkinan juga korban bisa mengalami gangguan tidur misalnya, kemudian susah berkonsentrasi, mungkin ada stres pasca trauma, kemudian bisa mengalami frustrasi atau psikosomatis. Psikosomatis itu biasanya anak itu mengalami keluhan-keluhan kesehatan, tapi misalnya diperiksa ke dokter sebenarnya tidak ada sakit secara fisik ya, jadi itu diakibatkan oleh stres saja ya. Atau bisa jadi korban mencoba mencari pelarian yang negatif. Nah, lanjut kita akan bahas tentang grooming. Apa sih itu grooming? Grooming itu adalah perilaku pelaku kekerasan ya, untuk mendekati dan membangun kepercayaan dari anak dan keluarganya, untuk mengurangi atau menghindari penolakan dari anak. Nah, biasanya pelaku kekerasan ini sudah membuat satu perencanaan ya, jangka panjang sebelum mulai menunjukkan tindakan yang menjurus ke arah seksual. Nah, biasanya pelaku kekerasan itu melakukan kebaikan-kebaikan kepada calon korbannya dan juga calon keluarga korban. Misalnya suka menemani anak nih, ya, atau suka membantu, suka memberi atau menjanjikan hadiah. Nah, kemudian perlahan-lahan pelaku ini akan mulai menunjukkan misalnya gambar atau video porno dan mulai berani menyentuh anak. Nah, seperti itu. Baru di situ kekerasan seksual akan mulai terjadi. Dan banyak kasus grooming ini juga sekarang dimulai dan dilakukan melalui media sosial. Jadi, grooming ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara online. Nah, kita masuk ke kekerasan seksual terhadap anak ya. Setelah tadi biasanya diawali dengan grooming. Nah, kekerasan seksual itu adalah sentuhan fisik yang tidak pantas ya. Misalnya menyentuh alat kelamin atau masukkan alat kelamin baik oral, misalnya lewat mulut ya, atau anal, lewat pantat dan juga vaginal di alat kelamin. Apa sih dampak kekerasan seksual itu? Banyak ya. Nah, bisa jadi korbannya merasa tidak berharga, kemudian juga punya kontrol diri yang kurang, yang biasanya terkait juga karena dia merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi, sehingga dia lebih mudah untuk terjerumus dalam pergaulan yang bebas ya. Dan juga mungkin bisa jadi sulit menjadi dekat dengan orang lain karena orang lain dianggap sebagai ancaman. Bisa juga ada yang mengalami gangguan kepribadian, mungkin mengalami kesulitan di dalam seksualitas. Jadi misalnya nanti mungkin setelah menikah dia jadi agak takut gitu untuk berhubungan seksual ya. Bisa juga dia mengalami gangguan stres, depresi atau panik, dan mungkin bisa jadi melarikan diri dengan hal yang
ya, misalnya penyalahgunaan atau ketergantungan obat-obatan dan alkohol. Nah, yang berikutnya adalah eksploitasi seksual. Ini beda-beda tipis ya. Kalau yang ini adalah menggunakan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain. Ya, jadi ini seperti contoh mudahnya adalah pelacuran seperti itu ya, atau memakai anak untuk industri pornografi. Jadi intinya menjual anak untuk mendapatkan uang dan menjual seksualitas anak seperti itu ya. Baik mungkin secara langsung dalam bentuk pelacuran maupun dalam bentuk mungkin foto atau video porno. Nah, apa sih pornografi itu? Pornografi menurut undang-undang adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Apa sih dampak pornografi gitu? Pornografi ini sebenarnya sangat berbahaya ya, karena pornografi bisa merusak otak kita, terutama di bagian yang namanya PFC atau prefrontal cortex. Nah, apa yang terjadi jika bagian PFC kita rusak? Maka kita akan mengalami penurunan kemampuan. Dalam hal apa nih? Yang pertama dalam hal berkonsentrasi. Yang kedua, kita jadi sulit memahami benar atau salah. Yang ketiga, jadi susah mengendalikan diri. Yang keempat, kita jadi susah menunda kepuasan. Artinya kalau ingin sesuatu harus sekarang. Nah, seperti itu ya. Yang kelima, kita jadi susah berpikir kritis ya. Dan yang keenam, jadi sulit merencanakan masa depan. Seperti itu. Jadi ada begitu banyak ya dampak buruk dari pornografi ini. Nah, untuk bagian pertama dari Bintang, kita sudah mengenal beberapa jenis kekerasan. Dan kita akan bertemu lagi ya di video berikutnya. Bye-bye.